Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar kimia bersama Ibu. Nama Ibu Cacih Julaiha. Kita akan belajar kimia selama 1 tahun. Jadi kita belajar kimia hanya di kelas 10 saja. Kita lihat PowerPoint-nya. Jadi materi kita adalah perubahan materi dan pemisahan campuran. Adapun bahasannya ada 3. Yang pertama sifat zat, yang kedua perubahan materi, dan yang ketiga pemisahan campuran. Kemudian kompetensi dasar yang harus dimiliki setelah kita belajar tentang materi ini meliputi KD 3.1 yaitu tentang pengetahuannya, supaya kita mampu menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara. Sedangkan KD 4.1 atau keterampilan adalah supaya kita mampu melakukan pemisahan campuran melalui praktikum berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia. Kita bahas yang pertama dulu, sifat zat. Sifat zat meliputi 2, yaitu berdasarkan keadaan, sifat atau keadaan. Dan yang kedua berdasarkan perubahan jumlah materi. Kita lihat yang pertama dulu, sifat atau keadaan itu terbagi 2. Ada sifat fisika, ada sifat kimia. Sifat fisika berkaitan dengan keadaan fisik zat, sedangkan sifat kimia berkaitan dengan interaksi antar zat. Kita lihat contoh-contohnya. Untuk sifat fisika, contohnya yang pertama wujud atau fase. Itu dibedakan menjadi padat, cair, dan gas. Kemudian warna. Warna dapat diamati secara langsung. Misalnya hitam, putih, kuning. Kemudian kekerasan. Kekerasan adalah ukuran keras lunaknya suatu zat. Ini biasanya dinyatakan dengan skala Mohs. Diberikan skalanya dari 1 sampai 10. Kalau skalanya 10, misalnya intan itu benda yang sangat keras diberi skala 10. Berikutnya kelarutan. Kelarutan adalah kemampuan suatu zat atau solut, zat terlarut atau solut dalam suatu pelarut atau solvent. Pelarut yang digunakan biasanya air, yang umum digunakan biasanya air. Misalnya garam dapat larut dalam air. Sifat berikutnya adalah daya hantar listrik. Benda logam umumnya dapat menghantarkan listrik. Jadi logam merupakan konduktor listrik yang baik. Tapi kalau karet atau kayu tidak dapat menghantarkan listrik. Jadi biasanya digunakan sebagai insulator. Kemudian kemagnetan. Benda terbagi 2, ada yang bersifat magnetik atau benda magnetik, ada juga benda non-magnetik. Benda magnetik dapat ditarik medan magnet, sedangkan benda non-magnetik tidak dapat ditarik oleh medan magnet. Kemudian titik didih, titik leleh. Titik didih adalah suhu ketika zat mendidih, sedangkan titik leleh adalah suhu ketika zat meleleh. Sekarang kita lihat sifat kimia. Sifat kimia berkaitan dengan interaksi antar zat. Contoh-contohnya keterbakaran. Keterbakaran berkaitan dengan dapat atau tidaknya suatu zat terbakar. Misalnya air dan bensin. Bensin mudah terbakar di udara apabila terkena api. Sedangkan air tidak bisa terbakar di udara. Bahkan air bisa memadamkan api. Berikutnya pembusukan. Pembusukan terjadi akibat reaksi kimia, misalnya makanan
menjadi basi jika dibiarkan di udara terbuka. Karena dibiarkan di udara terbukanya selama berhari-hari karena bereaksi dengan udara. Berikutnya, perkaratan. Perkaratan atau disebut juga korosi. Terjadi karena logam mudah bereaksi dengan oksigen, air, dan zat-zat elektrolit seperti asam. Korosi yang sering kita kenal yaitu korosi besi misalnya. Kemudian peledakan. Ada bentuk interaksi zat dengan oksigen di alam yang bersifat mudah meledak. Misalnya seperti magnesium, uranium, natrium. Kemudian beracun. Terdapat beberapa zat yang memiliki sifat kimia beracun. Misalnya insektisida, pestisida, dan lain-lain. Nah, itu sifat berdasarkan keadaannya. Sekarang sifat zat berdasarkan jumlah materi. Terbagi dua, ada sifat intensif, ada sifat ekstensif. Kalau sifat intensif tidak dipengaruhi oleh jumlah dan ukuran zat. Kalau sifat ekstensif dipengaruhi oleh jumlah dan ukuran zat. Contoh-contohnya, sifat intensif diantaranya kestabilan. Kestabilan itu berkaitan dengan stabil tidaknya suatu zat jika berinteraksi dengan zat lain. Kemudian kereaktifan. Kereaktifan berkaitan dengan mudah tidaknya zat bereaksi dengan zat lain. Kemudian kekerasan. Tadi sudah dijelaskan pakai skala Mohs. Kemudian wujud, warna, rasa, bau itu sudah jelas. Kemudian massa jenis. Massa jenis merupakan perbandingan antara massa dan volume. Kemudian kerapatan. Kerapatan berkaitan dengan besarnya massa pada satuan volume. Kemudian ada titik didih, titik leleh, titik beku. Kemudian kemagnetan, tadi sudah dijelaskan. Daya hantar listrik, kelarutan, derajat ionisasi. Kalau derajat ionisasi berkaitan dengan mudah tidaknya zat mengalami ionisasi atau penguraian menjadi ion positif atau ion negatif. Nah, itu adalah sifat intensif. Kemudian berikutnya sifat ekstensif. Kalau sifat ekstensif dipengaruhi oleh jumlah dan ukuran zat. Misalnya berat dan volume. Untuk diketahui bahwa sifat kimia semuanya merupakan sifat intensif. Sedangkan sifat fisika ada yang merupakan sifat intensif, ada juga yang merupakan sifat ekstensif. Misalnya berat dan volume itu masuknya ke sifat fisika dan ekstensif. Nah, berikutnya perubahan materi yang kedua. Perubahan materi ada dua jenis, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika bersifat sementara dan tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan perubahan kimia bersifat permanen dan menghasilkan zat baru. Contoh-contohnya perubahan fisika mencair, membeku, menguap, menyublim, mengembun. Jadi hanya mencakup hanya perubahan wujud saja atau perubahan bentuk. Menyublim artinya perubahan wujud dari padat langsung ke gas tanpa melewati cair dulu. Kemudian perubahan kimia bersifat permanen dan menghasilkan zat baru. Contohnya pembakaran, misalnya kertas dibakar atau kayu dibakar. Asalnya bentuknya kertas menjadi arang. Jadi menghasilkan zat baru. Arang itu karbon ya. Atau peragian, fermentasi.
Itu juga menghasilkan zat baru, misalnya pembuatan tape singkong. Singkong asalnya tidak manis, setelah mengalami proses fermentasi menjadi manis. Dan kadang ada juga yang rasa asam diakibatkan dari dihasilkannya alkohol. Kemudian kerusakan, ya bisa pelapukan, pembusukan, perkaratan. Kemudian ada lagi proses biologis, fotosintesis, pencernaan, pernapasan. Kemudian proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Itu adalah perubahan materi. Yang ketiga, yang terakhir, pemisahan campuran. Pemisahan campuran ada dua. Ada berdasarkan sifat fisika, ada juga yang berdasarkan sifat kimia. Berdasarkan sifat fisika, yaitu evaporasi. Evaporasi itu penguapan, ya. Kemudian filtrasi. Filtrasi itu penyaringan. Kemudian destilasi atau penyulingan. Merupakan metode pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Misalnya air dengan alkohol, titik didihnya berbeda. Maka kalau air bercampur dengan alkohol bisa dipisahkan dengan cara destilasi. Pada saat titik didih alkohol, misalnya sekitar 70 atau 75 derajat Celcius, maka alkoholnya akan menguap sedangkan airnya belum menguap. Maka alkohol bisa dipisahkan. Kemudian cara berikutnya sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan metode pemisahan campuran berdasarkan adanya gaya sentrifuga yang diberikan pada partikel-partikel yang melayang, sehingga partikel tersebut mengendap dan bisa dipisahkan. Berikutnya sublimasi. Tadi sudah dijelaskan bahwa proses menyublim artinya perubahan dari padat menjadi gas atau sebaliknya tanpa melewati proses pencairan terlebih dahulu. Nah, yang kedua, sifat pemisahan campuran bisa berdasarkan sifat kimia. Contohnya kromatografi. Kromatografi adalah metode pemisahan campuran yang berdasarkan pada perbedaan daya rambat zat pada suatu medium tertentu, daya absorpsi oleh bahan penyerap, dan volatilitas atau daya penguapan. Kemudian ekstraksi. Ekstraksi adalah metode pemisahan campuran berdasarkan kelarutan zat dalam dua macam pelarut yang tidak bercampur. Salah satu pelarutnya lebih melarutkan zat yang akan diekstraksi. Misalnya pada industri minyak kemiri. Berikutnya koagulasi. Koagulasi artinya penggumpalan. Jadi koagulasi adalah proses penggumpalan, misalnya penggumpalan tawas untuk mengkoagulasi atau mengendapkan pengotor dalam air. Yang terakhir elektrolisis. Elektrolisis adalah proses reaksi kimia yang terjadi pada elektroda aktif yang tercelup dalam larutan elektrolit. Proses elektrolisis biasanya digunakan pada proses penyepuhan atau pelapisan logam. Kemudian, cara pemisahan campuran bisa berdasarkan sifat fisika saja atau bisa berdasarkan sifat kimia saja atau bisa menggabungkan dua cara ini. Misalnya pada proses penjernihan air. Pada proses penjernihan air ada proses filtrasinya berdasarkan fisika, ada juga proses koagulasinya berdasarkan sifat kimia. Jadi bisa dipadukan tergantung kebutuhan. Sekarang kita lihat contoh-contoh pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari.
kita lihat videonya. Ini yang pertama adalah filtrasi, proses filtrasi. Kita lihat contohnya, videonya.
Cara filtrasi bisa menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat di lingkungan sekitar kita. Berikutnya, contoh kristalisasi. Kita lihat videonya. Perbedaannya sangat jauh ini ya, antara manual, kemudian semi intensif, dan ini kita anggap intensif. Dulu ketika ada orang itu belum menggunakan terpal di tahun 2013, mulai tahun 11 itu saya pertama menggunakan terpal, sehingga akhirnya dijadikan program nasional oleh pemerintah. Nah, untuk tahun ini saya alih teknologi, yaitu teknologi Prisma untuk produksi sepanjang musim, gitu. Nah, kenapa kok Prisma? Kok gak betul-betul limas seperti yang lain? Prisma itu tahan angin. Jadi petambak garam itu karena tanahnya lapang, banyak angin, kita gunakan Prisma karena Prisma itu tahan angin. Panasnya itu fokus, daripada bentuk limas atau bentuk tenda atau bentuk siku, itu yang efektif Prisma. Panasnya fokus dan irit bahan baku. Nah, terutama itu tahan angin. Pak, itu penting. Jumlah produksinya gimana, Pak? Perbedaannya? Perbedaannya kalau tanah biasa manual yang nggak pakai geomembran itu per hektar kan sekitar 60-70 ton per hektar. Nah, setelah menggunakan geomembran, geoisolator atau geoprotek atau terpal, itu per hektar rata-rata nasional itu 120 sampai 125 ton per hektar. Itu musim normal. Tapi kalau menggunakan Prisma seperti ini bisa 400 ton. Kita bayangkan perubahannya. Ayo. Kenapa bisa begitu? Di musim panas kita perbanyak air tua sehingga kita bisa produksi panjang musim. Jadi harus ada bunker seluas 1000 meter persegi. Kalau sehari ini saya sudah punya 1070 meter persegi. Karena saya ingin 400 ton itu terrealisasi. Cuma yang kurang itu Prismanya mungkin kurang 15 unit. Nah, hari ini air tua yang saya kumpulkan itu kalau jadi garam sudah 100 ton. Padahal masyarakat yang lain karena nggak punya bunker mungkin dapat 1 ton 2 ton. Kalau ada hujan begitu hilang. Nah, ini keunggulan Prisma, itu bisa produksi di musim hujan. Kemudian di samping Prisma kita harus punya bunker. Nah, fungsi bunker itu kan untuk menyimpan air tua. Penyakit petambak paling utama itu hujan. Begitu ada hujan, semua garam hilang, air tua hilang. Dan itu harus disikapi. Semua petambak secara nasional ketika turun hujan pertama di musim hujan, bulan 10 biasanya, akhir atau awal bulan 11, itu turun hujan. Gimana lokasi yang nggak punya bunker? Air tua kalau dikumpulkan itu bisa 100 ton, tapi terbuang sia-sia. Terbuang sia-sia karena apa? Nggak diamankan. Padahal hujan itu bisa kita tebak kapan datangnya hujan, gitu ya. Yang akan disentrifus adalah darah kalian sendiri. Jadi di sini karena sentrifusnya lama, maka tabung reaksinya juga sudah
yang lama ya. Kalau yang baru itu agak kecil, sudah ada tutupnya. Kalau ini kan karet, bisa dicuci lagi. Iya, iya. Kemudian itu apa namanya dipakai lagi. Nah di sini ada 8 ya, 8 lubang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi untuk pengisian sentrifuge ini harus apa namanya seimbang posisinya. Nggak boleh misalnya di sini 2, di sebelah bawah 2, di atasnya 3. Ya, mengerti ya? Posisi seimbang kanan kiri atau atas bawah sama. Berarti itu kalau ngisi harus full gitu, Bu? Enggak, harus posisinya sama. Misalnya ini kan ada 6 ya, Ada 6 sampel. Ini kebetulan posisinya sama semua. Misalnya posisinya nggak sama, misalnya dari 4 ini lebih banyak. lebih banyak atau lebih sedikit, itu nanti diimbangi dengan posisi yang berlawanan itu dengan Aquades. Jadi nanti ya, Iya, iya. misalnya posisinya yang ini terlalu banyak segini, sayang kalau dikurangi ya. Lebih baik kita mengambil Aquades, mengisinya dengan volume yang sama dengan yang akan kita seimbangkan tadi. Ini kebetulan kok pas sama semua. Setelah pemakaiannya, setelah disambungkan pada sumber listriknya, ditekan on off-nya, powernya di belakang sini akan menyala. Di sini menunjukkan kecepatan yang akan kita inginkan, yang akan kita capai untuk membuat serum. Di sini adalah waktu. Jadi kalau di sini tertulis 60, berarti 60 itu kali 100. 6.000 rpm. T ini dalam satuan menit, dalam waktu 10 menit. Nah ya, cerita ya. Ya, pastikan penutupnya rapat. Ini semuanya sama ya tadi ya? Sama. Semua ya. Kalau nggak rapat ini karena kecepatannya tinggi, bisa terbuka, Muncrat. tinggi ya. Tutupnya nih langsung buk 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 buk. Sudah, kita mulai start ya. Bisa satu orang ngambil anunya tadi, kotak yang di pengambilan serum, rak plastik yang di situ yang isinya ada alkohol, yang di sana bisa, yang dengan ada ada. Ini karena lama ini dimasukkan akan membelok. Terlalu kecil soalnya. Iya, tapi harus sesuai sama kondisi. Ini kalau yang lama ada yang ini, tapi masih bisa dipakai. Nyesek. Sampah-sampahnya itu. Oh ya, itu udah bisa. Minyak ya. Ini saya kasih contoh mengambilnya. Ambilnya gimana tuh? Terus kamu video biar teman-teman nanti tidak harus video. Terus sekarang tuh belajarnya gitu. Nanti aku juga minta. Tutorial Pak ya. Hah? Iya sekarang cepet gitu loh. Ini apa namanya? Alat apa? Pipet. Mikropipet. Itu ya. Kamu tanya ini biar sambil ngomong ya. Kamu mikropipet. Itu darah kalian bisa misah gitu ya. Kok dikit? Iya, dikit Pak. Mana apa? 1 mili. Sebentar. Enggak. Oh disimpan gitu? Iya. Oh biarin
Kenapa? Ya memang tempat penyimpanannya begini Pak. Ini kan bisa digunakan lagi nanti katanya. Oh, Kalau benar. seandainya Heeh. langsung juga bisa. Ini kan Oh, nanti disimpan. Disimpan. Berarti ngambilnya nggak bolak-balik ya? Iya. Iya benar betul. Berapa mili? Maksimal 1. Ini nanti aku izin loh ya. Nanti sebagian tak simpan, nanti tak pakai running untuk ini memperjalanan. Oh Ya, iya. nanti izin yang datanya siapa tadi? Banyak Pak. Ya. Hah? Ada yang Oh ya kasih nama mbaknya. sudah. Oh sudah. Ya. Pak, Oh permisi. iya sudah. Harus diganti. Iya. Kalau nggak diganti nanti campur. Ini kelompoknya Cakra siapa ya? Saya Bu belum pernah. Nak tolong dikasih. Ini tadi Nama. sudah kan? Itu Kan? kelompok 6. Ini untuk menyedot, dipencet dulu. Ini belum ya? Belum. Dipencet dulu. Ini ada 21, 2. Oh. Yang kedua nanti untuk menghembuskan kalau sudah ditaruh di Di tempat yang tempat. dituju. Oh. Berarti satu ya. Satu nyedot, Satu. dua. Disedot, diambil yang kuning. Set. Oh bukan yang Anda sendiri tuh. Bukan, bagian ini bening. Nah, sudah ya. Terus dihembuskan. Hembuskan. Ya, coba. Pencetan Kamu yang kedua. bikin. Pakai Hati-hati netes. jempol. Nempel, masukkan nempel ke dinding, Dinding, dinding bawah. miring, heeh. Oh gini. Nah, gitu. Semakin ke atas biar nggak tercampur. Kalau bisa gelembungnya nggak ada ya, yang bagus itu. Oh iya. Nah, sudah dihembuskan sudah 2 kali. Udah Bu. Nah, sudah. Terus ini ditutup. Sampai dalam. Oh dilepaskan Gini. pelan-pelan. Jadi ada. Air. Ini kebetulan yang ada aquades. Air biasa nggak apa-apa. Ini loh yang dibikin, bukan kita makan di sini. Iya. Dibuat menyeimbangkan. Iya. Ya itu biar seimbang dikasih aquades teman-teman. Itu proses sentrifugasi. Jadi ini masih menggunakan sifat fisika ya. Berikutnya sublimasi. Sublimasi itu proses pemisahan campuran karena ada zat-zat yang mudah menguap langsung dari padat ke gas. Kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempraktekkan tentang sublimasi pada kamper. Nama saya Devi Fauzia. Nama saya Reza Perawan. Saya Lauren Divers. Dan saya Kinanti. Dan ayo kita mulai. Sublimasi merupakan salah satu metode pemisahan campuran yang dimana zatnya dapat berubah wujud dari padat ke gas tanpa melalui perubahan wujud cair. Kenapa ya? Di dalam kapur barus ada naftalen yang merupakan senyawa aromatik. Jadi, naftalen itu mudah menyublim dan mengeluarkan aroma yang khas. Perkenalan alat dan bahan. Yang pertama ada mortal dan alu. Yang kedua ada spatula. Yang ketiga ada kapur barus. Yang keempat ada es batu sebagai penyerap kalor dan cawan porselin. Yang kelima ada pasir sebagai pengotor. Yang keenam ada beker glass dan terakhir ada outline. Pertama yang harus kita lakukan adalah menghaluskan sampel kapur barus dengan mortar dan alu.
Tuh. Masukkan kapur barus yang telah dihaluskan ke dalam beker gelas sebanyak 10 gram. Kemudian ditambahkan dengan pasir secukupnya. Langkah ketiga, letakkan cawan porselin di atas beker glass. Lalu masukkan es batu beserta airnya secukupnya. Es batu ini digunakan untuk menyerap kalor pada gas yang akan menguap nantinya. Langkah keempat, siapkan hot plate yang sudah dipanaskan. Kemudian letakkan beker gelas dan es batu yang di atasnya ke atas hot plate tersebut. Tunggu hingga kapur barus tersebut menyublim. Jadi kesimpulan yang kita peroleh dari praktikum kali ini adalah yang pertama, sublimasi merupakan proses perubahan wujud zat padat menjadi gas. Yang kedua, hasil yang diperoleh adalah kita dapat menganalisis dan menghitung perubahan fase padat ke gas dengan menggunakan metode sublimasi. Nah, itu adalah proses sublimasi, masih menggunakan sifat fisika. Kemudian kita lanjut lagi. Yang berikutnya proses kromatografi. Ini menggunakan sifat kimia. Pelaksanaan gerak kromatografi. Ada dua cara pelaksanaannya, yaitu naik atau turun. Solpen harus ada pada dasar kotak atau bejana kaca sehingga ruang jenuh dengan uap solpen ini. Pada gerak naik, ujung kertas dicelupkan supaya berdiri pada dasar kotak atau dengan penyangga setelah masa penjenuhan kertas atau equilibration dengan uap solpen tercapai. Titik noda sampel harus terletak sedikit di atas permukaan cairan solpen sehingga gerakan solpen ke atas lewat gaya kapiler dapat langsung memisahkan komponen. Pada dua gambar tersebut, gambar A menunjukkan gerak naik dan gambar B menunjukkan gerak turun pada kromatografi kertas.
Pemisahan komponen sampel terjadi apabila solpen bergerak turun karena gaya gravitasi. Cara gerak naik lebih sederhana penyiapannya, namun gerakannya lebih lambat. Baik gerak naik atau turun dapat dirancang untuk gerak dua arah atau dua dimensi. Kuantifikasi senyawa dapat ditentukan lewat harga RF, yaitu jarak yang ditempuh bahan dibagi dengan jarak yang ditempuh ujung pelarut. Harga RF ini tetap untuk senyawa tertentu dengan kondisi khusus. Untuk senyawa karbohidrat, harga RG lebih praktis, yaitu jarak yang ditempuh senyawa karbohidrat dibagi dengan jarak yang ditempuh glukosa. Pertama itu siapkan kertas saring, kemudian yang kedua penggaris, dan yang ketiga itu tusuk lidi, dan yang keempat itu kita menggunakan tinta warna, dan yang kelima menggunakan gunting. Selanjutnya yang terakhir beker gelas. Karena keterbatasan alat, jadi kita ganti dengan gelas bening. Pertama, totolkan tinta warna ke kertas saring yang telah disiapkan. Untuk yang pertama, kami memakai tinta berwarna biru, dan untuk selanjutnya, kami menggunakan tinta berwarna orange. Setelah menggunakan warna orange, kami menggunakan tinta berwarna merah, dan untuk yang terakhir, kami menggunakan warna hijau. Untuk ujinya, masukkan kertas saring yang telah ditotol tinta ke dalam cangkir yang berisi air. Hitung fase gerak dengan stopwatch dan amati dengan seksama. Baiklah teman-teman, bisa kita lihat bahwa tinta di sini sebagai fase gerak, dan ternyata kertas saring di sini adalah fase diam. Hasil yang diperoleh dari tinta yang kita uji adalah positif, karena semua warna tinta naik itu menandakan bahwa tinta memiliki kepolaran. Pada jurnal ini yang berjudul A Rapid Paper Chromatographic Method for Detection of an Ionic Detergent in Milk, bahan yang digunakan ialah methylene blue, soda dodecyl-benzene sulfonase, kloroform, larutan stok labolen 10%, SDBA 1%, disimpan dalam lemari es yang bersuhu 4 derajat Celcius. Alat yang digunakan kertas saring dan sumbu. Di sini fase geraknya yaitu susu dari sapi dan kerbau, dan kloroform. Fase diamnya menggunakan kertas saring Whatman. Hasil dari jurnal ini, metode kromatografi didasarkan pada perbedaan kelarutan kompleks pewarna bebas dan pewarna intensitas noda tergantung pada jumlah deterjen anionik yang ada di dalam sampel. Jurnal yang selanjutnya yang berjudul Determination of Radiochemical Purity of Radioactive Microspheres by Paper Chromatography. Bahan yang digunakan ialah 200 mg bubuk microsphere, metode dan alat
ampul, kuarsa, kertas saring, dan wadah aluminium tertutup. Fase diamnya kertas saring dan fase geraknya larutan salin dan aseton. Hasil dari penelitian ini didapatkan kualitas hasil yang baik untuk aplikasi dalam radioterapi di mana kemurnian radiokimia untuk produk radiofarmasi harus lebih tinggi dari 90%. Identifikasi zat warna sintetis pada agar-agar tidak bermerek yang dijual di Pasar Doro Pekalongan dengan metode kromatografi kertas. Metode penelitiannya menggunakan bahan sampel makanan agar-agar, asam asetat 6%, larutan amonium 12,5%, etil, metil keton, dan amoniak pekat. Alat yang digunakan, gelas piala 100 ml, pengaduk kaca, kertas Whatman nomor 1, cawan porselen, dan tusuk gigi. Fase diamnya, kertas Whatman nomor 1, fase geraknya, sampel agar-agar yang diberi larutan atau bahan cair. Hasil dari penelitian ini, sampel A mengandung zat warna sintesis merah yaitu kormisin, sampel B mengandung zat warna sintesis hijau kuning, dan sampel C mengandung warna sintesis orange yaitu singet yellow, dan sampel D mengandung zat warna kuning yaitu tartazin. Jurnal selanjutnya, identifikasi pewarna sintetis pada produk pangan yang beredar di Jakarta dan Ciputat. Metode penelitiannya, bahan dan alat yang digunakan, bahannya terdiri dari 2 sampel. Sampel pertama itu sampel cair, yaitu minuman ringan, daun cincau, dan bumbu basah. Sampel kedua sampel padat, menggunakan kerupuk warna dan permen warna-warni. Alat yang digunakan, gelas piala 100 ml dan 200 ml, batang pengaduk, pipet volumetrik dan bulb, penangas air, benang wol bebas lemak, bejana kromatografi kertas, pipa kapiler, kertas Whatman nomor 1, dan spektrofotometer. Fase diamnya kertas Whatman nomor 1 dan fase geraknya sampel cair. Hasilnya, sebagian besar sampel menggunakan zat pewarna sintetik baik dalam bentuk tunggal maupun bentuk campuran. Itu ya, contoh dari kromatografi. Yaitu yang digunakan adalah kromatografi kertas. Nah, berikutnya yang terakhir, setelah kalian menyimak penjelasan dari Ibu, maka ada tugas. Yang pertama, kalian perhatikan tentang tugasnya. Itu kalian bisa pilih salah satu ya. Yang pertama, bisa membuat video sendiri tentang percobaan sederhana pemisahan campuran menggunakan alat dan bahan yang mudah ditemui di sekitar tempat tinggalmu. Kemudian buat laporan praktikumnya. Atau boleh juga mencari video dengan kualitas baik tentang pemisahan campuran selain dari video yang sudah ditayangkan tadi. Ya, kemudian tentu saja buat laporan praktikumnya. Jadi yang mau pilih tugas pertama atau tugas kedua. Yang tugas pertama karena membuat video sendiri dan mengerjakan sendiri, maka nilai minimalnya 80. Tapi untuk video kedua, karena tugas kedua itu hanya mencari video saja yang sudah jadi, kemudian kalian tinggal menuliskan laporannya, maka nilai minimalnya 70. Kemudian yang harus dikerjakan setelah melihat atau membuat video tersebut, kemudian laporan praktikum, pengerjaan laporan praktikum. Oh iya, perlu diperhatikan bahwa link video kirimkan saja melalui WA guru masing-masing. Kalau yang belajar sama Ibu, masukkan, kirimkan ke WA Ibu. Kemudian mengenai laporan praktikum. Laporan praktikum ditulis di buku tulis saja, di buku catatan, beri nama dan kelas. Kemudian yang pertama tentang judul, tulis judulnya secara jelas.
kemudian tujuan. Tujuan dilakukannya percobaan tersebut untuk apa? Kemudian teori dasar. Teori dasar jangan terlalu luas, tapi sesuaikan dengan judulnya. Teori dasar memuat biasanya definisi dan secara singkat saja definisi dan penjelasan teoritis tentang praktikum tersebut. Kemudian itu cukup satu paragraf saja, tidak usah panjang-panjang. Kemudian alat dan bahan, sudah jelas alatnya, tulis saja apa saja yang digunakan, bahannya juga apa saja. Cara kerja tulis secara jelas dan cukup detail sehingga mudah dipahami. Kemudian pengamatan. Tulis apa saja yang diamati, ya. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan itu harus mengacu kepada tujuan dan pengamatan. Jangan keluar dari tujuan, ya. Ditulis sekali lagi, ditulis di buku catatan, beri nama dan kelas. Kirimkan melalui WA. Ini Ibu kasih waktu selama 2 minggu. Lebih cepat, lebih baik karena kecepatan waktu pengumpulan juga itu menjadi nilai tambah. Ya. Begitu saja pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu dan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.